Yang pertama kami bahas adalah pendahuluan. Omset adalah sejumlah nilai total dari penjualan produk dalam suatu kurun waktu tertentu. Istilah lain dari omset yaitu pendapatan kotor. Artinya, pendapatan tersebut belum dikurangi biaya HPP atau biaya yang dikeluarkan untuk modal seperti biaya produksi, gaji pegawai, dan biaya operasional lainnya. Lalu ada latar belakang. Di Indonesia, khususnya kota-kota besar, bisnis makanan jajanan sudah sangat populer dan sangat diminati masyarakat. Oleh karena itu, kami terinspirasi membuka usaha bisnis makanan tahu jeletot dengan isian ayam suwir dan bakso. Tahu jeletot ini sedang laku di pasaran dan memiliki banyak peminat. Untuk selanjutnya, ada tujuan usaha. Tujuan usaha mengembangkan keterampilan seperti manajemen dan pemasaran, serta membangun jiwa kewirausahaan sejak dini. Selain itu, usaha ini juga dapat meningkatkan keterlibatan komunitas dan mempromosikan produk lokal. Selanjutnya ada visi misi. Untuk visi kami yaitu memperkenalkan tahu jeletot dengan harga yang pas di kalangan pelajar, memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk camilan tahu jeletot. Untuk misinya, selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap tahu jeletot, selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan terhadap kualitas dan cita rasa tahu jeletot, melayani sepenuh hati setiap keinginan dan kebutuhan seluruh pelanggan. Kemudian ada marketing mix. Produk yang kami jual adalah tahu jeletot dengan harga Rp2.500. Tempatnya yaitu di SMK Medikakom Jalan Rancabulang. Promosi kami melalui media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp. SWOT analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan kami adalah tahu yang lembut, suwir ayam dan bakso yang enak dan lembut, serta bumbu yang pedas dengan selera lidah Indonesia. Lalu weakness atau kekurangan kami adalah suwir ayam yang kurang banyak atau packaging yang kurang menarik. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang kami yaitu mengembangkan produk yang kami jual, memperluas pemasaran, meningkatkan kualitas produk, dan menyusun strategi agar lebih banyak diminati oleh para konsumen. Lalu yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Karena banyaknya persaingan membuat kami merasa terancam produk tidak laku atau produk hanya terjual sedikit. Maka dari itu kami harus mampu menyaingi para kompetitor. Aspek pemasaran, segmen pasar kami yaitu berdasarkan usia. Rata-rata usia yang membeli produk kami itu 15 sampai dengan 17 tahun. Target pasar kami adalah siswa-siswi dan guru SMK Medikakom. Strategi pemasaran kami mengoptimalkan berbagai sosial media agar produk dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Lalu ada bahan, yaitu pertama ada tahu, lalu ada daging ayam 250 gram sampai dengan 500 gram, bakso, cabai merah, bawang putih dan bawang merah, kecap, gula, penyedap rasa, dan garam. Untuk selanjutnya ada bahan untuk isian. Siapkan 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 20 cabai rawit merah, 10 cabai merah keriting, secukupnya gula, garam, dan kaldu bubuk, 6 sendok tepung terigu, 1,5 sendok kaldu bubuk, 1,5 sendok garam sesuai selera, secukupnya air. Untuk selanjutnya ada proses pembuatan. Rebus ayam sampai matang, masukkan semua bawang dan cabai menggunakan sedikit air, lalu blender hingga halus, suwir-suwir ayam dan potong-potong bakso, lalu masak bumbu halus yang tadi sudah di blender sekaligus, masukkan juga ayam dan baksonya, masukkan gula, kecap, garam, dan kaldu bubuk, masak hingga matang. Lalu siapkan tahu pong, lalu belah sisi atas tahu pong untuk memasukkan isiannya. Isi tahu yang sudah dibelah bagian atasnya dengan isian yang sudah dibuat sampai terisi semua tahunya. Masukkan tepung terigu dan air ke dalam wadah, lalu beri sedikit perisa kaldu bubuk, lalu masukkan tahu yang sudah diberi isian, lalu goreng tahu sampai matang. Selanjutnya ada harga jual. Modal yang kami keluarkan adalah Rp60.000, lalu keuntungan yang kami inginkan adalah 45%. Lalu dikali dengan modal yaitu Rp60.000 sama dengan Rp27.000. Jumlah produk yang biasanya kami keluarkan adalah 27 piece. Untuk perhitungannya, modal yaitu Rp60.000 ditambah untung Rp27.000 sama dengan Rp87.000. 87.000 dibagi 27 yaitu menghasilkan 3.200. Namun karena harga pasaran tahu ini hanya 2.500, maka kami jual 2.500 sesuai harga pasaran. Lalu kemudian ada menghitung laba.
Biaya variabel kita yaitu 40.000 ditambah kemasan 500 perak sama dengan 40.500. Total penjualan yaitu harga jual 2.500 dikali hasil produk 27 sama dengan 67.500. Untuk menghitung laba bersih yaitu total penjualan seharga 67.500 rupiah dikurangi biaya produksi yaitu 40.500 menghasilkan 27.000. Laba per hari 27.000 dikali 5 hari sesuai waktu yang biasa kita jual. Dapat menghasilkan 135.000 per 5 hari. Lalu ada payback period. Rumusnya adalah total investasi dibagi dengan keuntungan dikali dengan 1 hari. Total investasi Rp60.000 dibagi dengan keuntungan Rp27.000 dikali 1 hari, maka totalnya 2 hari, maka kami kembali modal dalam jangka waktu 2 hari. Lalu ada perhitungan BP unit. Biaya tetap Rp40.000, biaya variabel Rp5.000, harga jual per unit Rp2.500. Untuk rumus menghitungnya, biaya tetap dibagi harga jual per unit dibagi biaya variabel per unit, yaitu biaya tetap Rp40.000, harga jual Rp2.500, lalu biaya variabel per unit 500, maka totalnya 20 unit. Kemudian ada BP harga. Rumus BP harga yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit ditambah harga per unit. Kita masukkan ke dalam rumus-rumusnya, yaitu BP harga sama dengan Rp40.000 dibagi Rp2.500 dikurangi Rp500 ditambah Rp2.500. Lalu Rp40.000 dibagi 0,8 sama dengan Rp50.000. Kemudian Rp50.000 dibagi 20 sama dengan Rp2.500. Kemudian ada data analisis. Pada bulan Januari, kelompok kami mendapatkan penghasilan senilai Rp933.000. Lalu pada bulan Februari, kelompok kami mendapatkan Rp739.000. Lalu total yang kami dapatkan selama 2 bulan terakhir yaitu Rp1.672.000. Lalu bagian terakhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Dari hasil usaha jualan di sekolah, total omset yang diperoleh mencapai senilai Rp1.672.000 selama periode Januari sampai Februari. Setelah dikurangi biaya operasional, keuntungan bersih yang didapat adalah Rp413.500. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha ini berhasil menarik minat pembeli dan memberikan pengalaman berharga bagi siswa dalam berwirausaha. Keberhasilan ini juga membuka peluang untuk membangun usaha di masa depan.